Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait teknologi pekerjaan teleponing. Sebelumnya saya menyampaikan materi ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Pertama, saya sendiri atas nama Nur Hasiba. Kemudian anggota saya Adian Gafari, Anita Sophia, dan Nurul Puspita. Baik, materi selanjutnya saya awali dengan pembahasan, pengertian, dan sejarah telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Seiring dengan semakin pesatnya teknologi saat ini telah dikembangkan telepon genggam. Telepon genggam atau dikenal dengan sebutan handphone, disingkat HP, disebut pula dengan telepon seluler atau ponsel, adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional, namun dapat dibawa kemana-mana, portable, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel, nirkabel, atau wireless. Nah, di sini ada sejarah telepon. Sejarah telepon Alexander Graham Bell pada tahun 1847 sampai dengan 1922 adalah orang Amerika dan pengajar bagi orang bisu dan tuli. Dan dia di kemudian hari dikenal dengan penemu telepon, di mana telepon berasal dari dua kata yakni tele yang arti jauh dan pon yang arti suara, sehingga telepon dapat diartikan sebagai sebuah alat komunikasi berupa suara jarak jauh. Bell lahir pada tanggal 3 Maret 1847 di Edinburgh, Skotlandia, dan mendapatkan pendidikan Universitas Edinburgh dan London. Kemudian pada tahun 1870 dia pindah ke Kanada dan kemudian pindah lagi ke Amerika pada tahun 1871. Di Amerika dia mulai mengajar orang yang bisu dan tuli. Mempopulerkan sistem yang disebut bahasa visual, sistem yang dikembangkan oleh ayahnya, Alexander Manville Bell, yang menunjukkan bagaimana bibir, lidah, dan tenggorokan digunakan dalam menggambarkan suara. Kemudian teman-teman di sini ada etika berkomunikasi dengan menggunakan telepon. Pertama, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kedua, menggunakan bahasa yang formal, baik, dan sopan. Ketiga, tidak berbicara dengan orang lain selagi menelpon. Keempat, tidak berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen. Kelima, berbicara tidak terlalu banyak basa-basi. Keenam, tidak berbicara dengan nada kasar apalagi membentak. Ketujuh, nada dan intonasi bicara tidak terkesan malas atau tidak ramah. Kedelapan, mencatat pesan atau pembicaraan bila perlu. Dan yang terakhir, jika tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, tutup telepon dengan mengucapkan salam. Nah, di sini teman-teman ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat komunikasi menggunakan telepon. Pertama, suara terlalu keras. Kedua, berbicara di telepon sambil makan atau berdecak. Ketiga, berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Keempat, berbicara dengan nada kasar atau membentak. Kelima, berbicara dengan nada memerintah. Keenam, membiarkan penelpon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan. Dan yang terakhir, nada atau intonasi terkesan malas atau tak ramah. Nah, di sini teman-teman ada operator telepon. Operator telepon adalah orang yang bertanggung jawab menyampaikan sambungan telepon yang masuk kepada orang yang dituju. Selain itu, seorang operator juga bertanggung jawab membuka saluran telepon bila ada karyawan yang hendak menghubungi pihak luar.
Nah, di sini seorang operator telepon dalam sebuah perusahaan biasanya merangkap menjadi resepsionis. Seorang operator telepon yang merangkap resepsionis biasanya perempuan karena dianggap lebih menarik penampilannya dan suaranya lebih enak didengar daripada suara laki-laki. Di sini ada PABX, Private Automatic Branch Exchange, merupakan sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya tanpa melalui operator. Dengan sistem ini, penelpon dapat melakukan panggilan telepon langsung terhadap nomor telepon yang dituju dengan cara menekan nomor khusus untuk memperoleh saluran keluar, kemudian menekan nomor telepon yang dituju. Pesawat telepon ini memungkinkan kita dapat berhubungan langsung tanpa menggunakan operator. Penelpon dapat berhubungan langsung keluar dengan cara memutar nomor khusus untuk memperoleh saluran keluar. Setelah itu, penelpon baru memutar nomor telepon yang dikehendaki. Operator dapat pula dihubungi bila diperlukan dengan cara memutar nomor atau kode yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ada contoh PABX, bisa dilihat. Nah, selanjutnya PMBX, Private Manual Branch Exchange, merupakan sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya melalui operator. Dengan sistem ini, penelpon melakukan panggilan telepon melalui operator dengan cara menekan nomor khusus operator terlebih dahulu, kemudian dapat berhubungan langsung dengan nomor telepon luar yang dituju. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri contoh PMBX. Demikian presentasi dari kelompok 1 terkait dengan teknologi pekerjaan teleponing. Bila mana ada teman-teman yang ingin bertanya atau saran dan kritik, saya persilahkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.